Orang yang bertakwa itu adalah mereka yang senantiasa menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bayangkan saudaraku yang dimuliakan Allah, orang yang bertakwa itu tidak hanya ridho dengan perkara yang sedikit, bahkan dalam keterbatasan harta pun ia masih bisa bersedekah, memberikan kebaikan kepada orang lain dengan hartanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya itu, "Ya Abu Dzar, ittaqillaha haitsuma kunt." Wahai Abu Dzar, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Berdasarkan hadis ini kita dapat memahami bahwa ketakwaan itu mesti diwujudkan dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun kita. Artinya ketakwaan itu tidak hanya berada di dalam masjid. Ketika kita berada di dalam masjid, kita bertakwa kepada Allah. Namun ketika kita keluar masjid, kita tidak bertakwa kepada Allah. Tentu ketakwaan seperti ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Hendaknya seorang muslim dimanapun ia berada dan dalam kondisi apapun ia harus senantiasa menyandang predikatnya sebagai orang yang bertakwa. Ketika ia berada di dalam rumah, ia harus bertakwa kepada Allah. Ketika ia berada di luar rumah, ia pun harus bertakwa kepada Allah. Berada di masjid, berada di jalan, berada di kantor, dimanapun ia berada dan kapanpun itu, hendaknya dia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya saudaraku yang dimuliakan Allah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan takwa? Imam Ali radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ketakwaan itu ada 4 perkara. Kata beliau, at-taqwa, ketakwaan itu adalah yang pertama, al-khaufu bil jalil, takut kepada al-jalil, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada al-jalil maksudnya adalah kita takut jangan sampai ketika kita melakukan perbuatan ada syariat Allah yang kita selisihi, ada syariat Allah yang kita langgar. Kemudian yang kedua, wal amalu bitanzil, kita hanya beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal itu sifatnya umum, bukan hanya dalam persoalan ibadah saja, bukan hanya dalam persoalan akhlak saja, tapi dalam persoalan muamalah pun seharusnya kita menunjukkan sikap kita sebagai orang yang bertakwa dengan menjalankan perbuatan tersebut sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah waridha bil qalil, kita ridho dengan perkara yang sedikit, ridho dengan rezeki yang sedikit. Salah satu tanda orang yang bertakwa sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa itu adalah mereka yang senantiasa menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bayangkan saudaraku yang dimuliakan Allah, orang yang bertakwa itu tidak hanya ridho dengan perkara yang sedikit, bahkan dalam keterbatasan harta pun ia masih bisa bersedekah, memberikan kebaikan kepada orang lain dengan hartanya. Kemudian yang keempat adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari akhir, menghadapi hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan selama hidup di dunia. Artinya bahwa orang yang bertakwa itu pandangannya senantiasa tertuju kepada kehidupan akhirat, sehingga apapun yang ia lakukan ia akan senantiasa berjaga-jaga, berhati-hati, jangan sampai perbuatannya itu mengundang murka dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bertakwa itu tidak mungkin menyelisihi Al-Quran. Orang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa mengaplikasikan Al-Quran itu dalam kehidupannya sehari-hari.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah dan jangan sekali-kali kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjadi seorang muslim yang kafah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kafah? Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam kitab tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan kafah adalah ayyakhudul islama bi jami'i syara'ihi. Hendaknya orang yang beriman itu mengadopsi Islam dengan mengambil seluruh syariat-syariatnya, wal amalu bi jami'i awamirihi, dengan mengamalkan semua perintah-perintah Allah, wa tarku jami'i nawahihi mastata'u min dzalik, dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Berdasarkan penjelasan Imam Ibnu Katsir, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sesungguhnya ketakwaan itu mesti dengan melaksanakan Islam secara kafah, Islam secara menyeluruh. Dimanapun kita berada, pasti di situ ada hukum Allah yang mesti kita taati. Ketika kita berada di dalam masjid, berarti itu berbicara tentang hukum-hukum seputar ibadah. Ketika kita berada di kantor atau berada di pasar, maka berarti ada hukum-hukum yang berkaitan dengan perkara muamalah yang mesti kita taati. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah, sebagai pemimpin negara, pernah melarang salah seorang pedagang untuk berjualan di pasar. Kenapa Umar bin Khattab melarang pedagang tersebut? Karena ternyata pedagang itu belum memahami hukum-hukum seputar perdagangan, sehingga ketika dia melakukan jual beli pasti akan melanggar hukum-hukum Islam di dalamnya. Sehingga Umar bin Khattab kemudian melarang pedagang itu untuk melakukan aktivitas jual beli di pasar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menurunkan agama ini secara sempurna. Artinya bahwa semua aktivitas kehidupan manusia pasti bisa diatur di dalam Islam. Bukan hanya dalam persoalan ibadah saja, bukan hanya dalam persoalan muamalah saja, bahkan dalam persoalan hukum, dalam persoalan politik juga diatur di dalam Islam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu hadis yang menunjukkan bahwa ternyata dalam persoalan politik dan persoalan hukum juga diatur di dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa'u fayakfurun. Kata beliau, dahulu Bani Israel diatur politiknya oleh para nabi. Setiap kali nabi yang satu meninggal dunia, maka akan digantikan oleh nabi yang lain. Wa innahu la nabiyya ba'di, dan sesungguhnya tidak ada lagi nabi setelahku. Wa sayakunu khulafa'u fayakfurun, maka akan datang para khalifah yang jumlah mereka banyak. Apa fungsi khalifah? Fungsi khalifah adalah mengatur kehidupan umat Islam sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.